Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Salsabila Walia, kelas 9, ingin menyampaikan sebuah materi yaitu bab 4 tentang teks tanggapan kritis. Bab ini mencangkup tentang pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan beserta unsur teks tanggapan. Itu tanggapan. Tanggapan itu berupa pujian, kritikan, maupun saran. Contoh sederhananya, misal ketika kalian bermain Instagram, pasti ada postingan foto atau video yang menarik. Kemudian, kalian bisa memberikan tanggapan, memberikan respon berupa like atau komentar. Nah, komentar itu bisa berupa kritikan, rasa suka atau tidak suka kalian, atau mungkin bisa juga berupa saran. Nah, di sini ada pengertian teks tanggapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan maupun kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera maupun bayangan dalam angan-angan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berupa pujian atau dukungan, kritik, maupun penolakan terhadap suatu karya, atau bisa juga berupa hal atau peristiwa sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan berupa penilaian. Penilaian ini berupa respon positif maupun negatif terhadap objek yang ditanggapi. Yang kedua, teks tanggapan penyampaian efektif, yaitu penyampaiannya secara singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, teks tanggapan bersifat objektif, logis, dan jelas. Artinya, teks tanggapan ini tidak memihak dan bersifat netral, masuk akal, dan mudah diterima oleh pembacanya. Dan ciri yang terakhir yaitu disusun secara kronologis, yang artinya teks tanggapan ini berurutan berdasarkan struktur yang ada. Selanjutnya yaitu ada unsur teks tanggapan. Unsur teks tanggapan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada masalah yang dikritisi, yaitu berupa topik yang ingin ditanggapi. Misalnya, di sini ada satu judul atau satu topik berupa penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Nah, dari satu topik ini, seseorang bisa memberikan tanggapan atau pandangan masing-masing terhadap penanganan COVID-19 ini. Nah, biasanya setiap individu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai dari sudut mana seseorang tersebut terhadap masalah yang ditanggapi. Unsur yang kedua yaitu ada fakta. Fakta yaitu berupa data maupun keadaan sebenarnya berdasarkan masalah yang dikritisi. Fakta ini biasanya memperkuat masalah yang dihadapi. Unsur yang ketiga yaitu ada opini. Opini terbagi lagi menjadi 3. Pertama ada pujian, yang kedua ada kritikan, yang ketiga yaitu saran. Pujian itu merupakan pernyataan memuji atau memberikan tanggapan positif. Yang kedua, kritikan atau memberikan hasil kritik berupa tanggapan negatif. Dan yang ketiga, saran, yaitu pendapat yang memberikan anjuran atau saran yang seperti apa. Unsur yang terakhir yaitu argumen. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Nah, argumen ini terbagi lagi. Yang pertama, argumen untuk memperkuat pujian. Yang kedua, argumen untuk memperkuat kritikan. Nah, jadi berikut ini tadi adalah unsur-unsur yang ada pada teks tanggapan kritis. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai suatu teks tanggapan, pengertian, ciri-ciri, dan unsur teks tanggapan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh saya dapat dipahami oleh kalian semua.
Nanti ketemu lagi dengan video Salsabella pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.